Di era digital kayak sekarang, kita bisa lihat kalau banyak banget wajah-wajah baru yang lewat di beranda sosial media kita. Dan orang-orang yang lewat tersebut, mereka pun menyajikan konten yang berbeda-beda. Ada yang ngasih konten edukasi, konten lucu, bahkan yang ironisnya, konten-konten yang berbau seksual itu sangat mudah kita temukan di sosial media. Nah, kalau dari pengalaman gue pribadi dan riset yang gue lakukan, konten-konten yang mengandung seksual itu memang lebih banyak menarik perhatian daripada konten-konten yang let's say mengedukasi. Karena logikanya, konten edukasi itu kan butuh fokus lebih ya untuk dicerna. Sedangkan kalau konten-konten yang mengandung unsur seksual itu bisa dinikmatin tanpa fokus lebih. Sebenarnya gue agak miris ketika ngelihat konten yang benar-benar niat mengedukasi, engagementnya tuh nggak setinggi konten-konten yang berbau seksual. Padahal kalau kita bandingin, effort yang paling tinggi itu ada di konten edukasi karena butuh riset segala macam. Nah, kalau dari pengalaman gue bangun channel dan konten edukasi, untuk bikin satu video aja itu butuh effort yang lumayan tinggi karena butuh riset, nyusun kata-kata, storytelling, editing dan segala macamnya. Itu pun belum tentu rame, dan kalaupun rame pasti banyak komen negatifnya. Nah, mirisnya ketika gue ngeliat ada yang bikin konten joget-joget dan engagementnya tuh lebih tinggi dibanding konten edukasi, di situ gue sadar bahwa penonton itu cenderung gak peduli dengan effort yang kita lakukan, tapi mereka cuma mau konten yang mereka suka doang. Setelah gue teliti lagi, memang konten-konten yang mengandung unsur seksual itu menarik banyak perhatian, mulai dari konten yang joget-joget, nunjukin bagian tubuh yang enggak seharusnya ditunjukin, ataupun mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur seksualnya. Nah, di sini gue akan kasih tahu sedikit dari apa yang gue tahu ya, kenapa manusia itu bisa kecanduan sama konten-konten erotis. Jadi gini, dalam diri kita itu ada yang namanya neuron atau sel saraf. Nah, ketika seseorang melihat konten erotis, otak mereka merespon dengan melibatkan sel saraf di otak, yang itu melibatkan rasa senang dan emosional, yaitu nukleus accumbens. Dan sistem limbik nukleus accumbens ini adalah struktur otak yang berperan dalam banyak banget fungsi, mulai dari kesenangan, kecanduan, dan lain-lain. Dan sistem limbik ini adalah kumpulan struktur otak yang berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan juga memori. Nah, konten yang mengandung unsur seksual itu bisa melepaskan dopamin yang bisa membuat seseorang itu merasa puas dan terangsang. Bahkan otak mereka mengasosiasikan konten tersebut dengan perasaan baik. Makanya ketika seseorang terlalu sering nonton konten yang begituan, mereka tuh akan terus-terusan cari konten serupa karena mereka butuh itu terus gitu loh. Nah, dan dengan melihat ramainya konten-konten seperti ini, jadinya banyak orang yang berusaha menjadi terkenal dengan sengaja memamerkan hal-hal yang sebenarnya nggak etis, dan mereka melakukan itu untuk popularitas dan duit. Sebelum itu, lo harus tahu ya, kalau kita itu masuk ke dalam era attention economy, alias atensi orang lain ke kita itu adalah keuntungan bagi kita. Karena semakin banyak atensi orang lain, kita bisa lebih mudah jual sesuatu yang pada akhirnya jadi uang. Gua paham orang yang mau terkenal dengan unsur seksual tuh mereka berharap bikin video simple tapi followers naik, lalu dapat endorsement atau jualan, dan akhirnya dapat uang yang banyak. Tapi gimana kalau gue bilang itu semua adalah ilusi? Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas kenapa popularitas konten seksual di sosial media itu adalah ilusi, dan faktor-faktor lain yang mungkin lu enggak ngelihat. Well, disimak sampai habis. Semenjak ada profesi content creator, banyak orang yang berusaha untuk terkenal dengan effort yang kecil tapi hasilnya yang besar. Dan satu cara yang cukup besar peluangnya untuk menaikkan konten seseorang, yaitu membuat konten yang berbau seksual. Kenapa demikian? Karena lu bisa lihat konten-konten serupa di beberapa platform sosial media itu viewersnya bisa dibilang cukup tinggi, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Makanya karena melihat kemudahan terkenal dengan konten beginian, banyak orang yang melakukan cara serupa untuk terkenal dan punya banyak followers. Dan menurut gua, orang-orang yang mengambil jalan seperti ini tuh biasanya orang-orang yang mentok dalam berpikir, dan mereka bingung bakat apa yang bisa ditunjukin selainnya mungkin joget-joget, pamer bagian tubuh, atau ngomongin hal-hal yang berbau seksual. Mereka berpikir dengan mereka punya followers yang banyak lewat cara begitu, mereka tuh bisa menghasilkan uang yang banyak dari para followersnya. Tapi setelah gua teliti, konten yang berbau seksual kayak pamer lekukan tubuh segala macam itu memang cepet naiknya, tapi target marketingnya nyangkut sama konten tersebut adalah orang-orang yang enggak ada duitnya, karena satu-satunya hiburan bagi mereka adalah konten-konten yang bikin mereka kecanduan, dan itu cuma lewat handphone doang.
doang. Jadi ketika mereka melihat konten-konten yang merangsang nafsunya, mereka tuh cuma datang untuk memenuhi hasrat biologisnya doang secara gratis. Nah coba deh lu lihat teman lu yang suka nonton begini di sosial media, tapi ini beneran suka ya, bukan yang enggak sengaja lewat berandanya. Pasti dia enggak ada kerjaan yang lebih penting daripada apa yang dia kerjain. Makanya kan kalau lu lihat orang yang terkenal karena hal enggak senonoh, mereka tuh punya followers yang banyak, tapi daya beli mereka tuh enggak kuat. Dan kalau lu perhatiin, orang yang terkenal karena hal-hal seksual tuh, produk yang mereka promosiin itu kebanyakan enggak jauh-jauh dari judi online. Ya karena memang brand-brand lain itu melihat kualitas audiens dia tuh kayak gimana. Sedangkan kalau judi online itu sangat mudah dijangkau sama semua orang. Jadi ketika mereka mempromosikan produk yang beneran legal, misalnya kayak makanan gitu, mungkin yang beli makanan tersebut tuh cuma beberapa orang doang, dan jauh lebih sedikit daripada orang yang kompeten dengan produk tersebut. Misalnya gini, ketika ada food blogger mempromosikan makanan, kemungkinan besar followers dia akan banyak beli produk itu, karena ya itu yang mereka mau gitu. Sedangkan kalau orang yang terkenal karena hal-hal tidak senonoh tapi tiba-tiba ngepromosiin makanan, pastinya yang beli mungkin akan sedikit, karena bukan itu yang mereka mau. Mungkin di sini akan ada argumen bahwa orang-orang seperti ini ada yang uangnya banyak, karena akhirnya bisa memonetisasi dengan cara yang aneh-aneh. Tapi coba lu lihat, beberapa banyak sih di antara mereka yang bisa ke sana, malah banyak di mereka tuh yang ujung-ujungnya udah nggak laku lagi, karena semakin kesini makin banyak orang yang terkenal karena konten-konten erotisnya. Di sini gue kasih tahu ya, orang yang terkenal karena konten-konten yang enggak etis ini, banyak dari mereka itu nggak akan bertahan lama. Mereka perlahan akan ada penggantinya yang baru. Dan kalau nama mereka udah mulai redup, nggak ada inovasi apapun selain cari perhatian. Sedangkan kalau lu terkenal karena value yang lu kasih, lu akan ada banyak celah inovasi yang bisa lu lakukan. Jadi kalau lu berniat untuk terkenal lewat cara hal-hal yang nggak etis, lebih baik lu urungin lagi lah niat itu. Karena selain penonton lu banyak yang nggak ada duitnya, karir lu pun nggak jelas. Dan ini sebenarnya nggak cuma berlaku untuk konten-konten yang pamer lakukan tubuh doang, tapi berlaku juga untuk orang-orang yang berusaha terkenal lewat cara-cara yang bodoh. Menurut gua, ramanya orang yang berusaha terkenal lewat cara-cara begini tuh menunjukkan bahwa hilangnya harga diri manusia di era sosial media. Tadi gue sempat singgung ya, attention economy, yang dimana atensi orang lain itu bisa jadi keuntungan bagi kita di zaman sekarang. Nah tapi karena atensi ini bernilai tinggi, banyak orang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan atensi, sekalipun itu merendahkan diri mereka sendiri. Orang yang telah menaruhkan harga dirinya demi atensi orang lain, maka secara enggak langsung mereka menukar harga dirinya dengan engagement sosial media yang itu bisa diukur dengan angka. Sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya angka ini didapat, tapi yang namanya harga diri manusia itu bersifat priceless, alias nggak bisa diukur dengan angka. Nah ketika harga diri yang priceless tersebut ditukar dengan engagement yang bisa diukur dengan angka, maka hilanglah nilai asli dari harga diri tersebut. Dan ini nggak cuma konten-konten vulgar doang sebenarnya, tapi ada juga konten yang membuka aib rumah tangga, galau yang berlebihan, dan hal-hal bodoh lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijaga sebagai manusia. Selain itu, dari segi penontonnya pun, konten-konten seksual dan murahan yang lu tonton di sosial media perlahan itu ngabisin waktu yang lu punya. Lu tau gak sih kalau rata-rata maksimal waktu kita hidup di dunia itu cuma 74 tahun. Nah, berapa banyak tuh waktu yang lu habiskan tuh untuk hal-hal seperti itu. Belum lagi dampak-dampaknya yang terjadi akibat tontonan-tontonan seperti itu, mulai dari perselingkuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lu lihat gak sih kemarin tuh ada berita pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan sama anak-anak usia belasan tahun, dan ternyata setelah diselidiki, motif para pelaku ngelakuin hal tersebut itu karena mereka kecanduan film porno. Bayangin, anak umur belasan tahun bisa ngelakuin hal di luar nalar karena efek kecanduan film-film porno. Memang contoh kasus ini tuh bersifat subjektif, karena nggak semuanya melakukan hal tersebut, tapi bukan berarti aksi keji mereka lakukan itu nggak ada pengaruhnya dari apa yang mereka tonton. Jadi sekali lagi, kalau lu mau terkenal dari konten-konten murahan, lebih baik lu urungin lagi niat lu, karena orang yang nonton video lu itu nggak ada uangnya, dan karir lu pun nggak jelas. Kayaknya nggak adil banget ya kalau ramenya konten-konten erotis itu cuma karena salah si kreatornya. Karena gimana pun, ini tuh ada pengaruhnya juga sama minat penonton konten-konten yang ramai di sosial media itu. Jadi karena faktor supply and demand, yang dimana supply yang
ada dan itu sesuai dengan demand dan para penontonnya. Bahkan yang mirisnya ada content creator yang sebenarnya tuh nggak niat untuk pamer hal-hal vulgar, tapi pikiran penontonnya aja yang rusak sampai bikin istilah-istilah yang merendahkan orang lain. Makanya kalau kita semua mau konten-konten murahan nggak banyak lewat di beranda kita, maka kita ubah minat tontonan kita, karena semakin banyak yang tinggalin konten tersebut, mereka tuh akan gak laku dengan sendirinya. Well, mungkin sampai sini untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk di segmen selanjutnya. Gua Rehan dan terima kasih.